ada kitab lain sebelum Al-Quranul Karim. Kristus Sang Juru Selamat. Ya, teman-teman, shalom buat semuanya. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Kali ini teman-teman, saya membahas di mana ada seorang musliman yang sebelumnya dia begitu menantang, yaitu Yesus, dan juga begitu tidak percaya kepada Yesus, bahkan sering di dalam channelnya atau videonya dia menghina Yesus. Tetapi kali ini teman-teman, dia menyampaikan di dalam videonya di mana dia menjelaskan dan menegaskan sebenarnya di dalam Islam, di dalam rukun iman ditekankan dan ikuti juga kata-kata Allah atau perintah Allah, yaitu katanya bahwasanya ada kitab lain sebelum Al-Quran Makarib. Katanya dia berkata umat Islam juga harus mengikuti kata-kata Allah tentang ini, dan mereka juga mengimankan Isa itu adalah Yesus. Mari kita langsung saja melihat cuplikan videonya teman-teman. Kaum muslimin wal muslimat mengatakan bahwa Isa is Jesus. Karena kita di dalam rukun iman agama Islam ditekankan dan disarankan sebaiknya percaya dan ikutilah kata-kata Allah untuk juga mengimani bahwa ada kitab lain sebelum Al-Quranul Karim, dan ikutilah kata-kata Allah untuk juga mengimani bahwa ada kitab lain sebelum Al-Quranul Karim, yaitu Torah, Zabur, dan Injil. Di dalam Injil ini dipercaya oleh umat Islam, diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, yang kami juga beriman bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam adalah Jesus di dalam Bible. Itulah dia teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz ini. Kalau kita perhatikan tadi cuplikan videonya, dan dia berkata mereka juga harus percaya di dalam Injil, yaitu yang diturunkan oleh Allah katanya kepada Nabi Isa atau Yesus. Dan dia tidak sadar hal ini teman-teman, kalau sebelumnya dia memang sungguh menantang Yesus, bahkan dia juga mualaf. Dan dia juga berkata mereka juga percaya Injil, ya, dan Injil itu adalah Yesus atau Isa yang seperti dia sebutkan tadi. Dan katanya mereka juga mengimankan itu, karena itu diturunkan Allah katanya kepada Nabi Isa atau Yesus. Dan kali ini biarlah Ustadz Somad yang menjawab kepada dia. Kristus, Jesus Christ, Kristus Sang Juru Selamat. Ulangan 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Jadi kita tidak perlu menjawab lebih banyak teman-teman. Ustadz Somad sudah tahu jawabannya.
Jadi Ustadz Somad sudah menjawab di dalam Ulangan 18 ayat 18. Bagaimana firman Tuhan dinubuatkan akan dibangkitkan bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Karena Ustadz Somad sudah menjawabnya teman-teman, dan dia sudah kasih firman Tuhan, dan mari kita baca, jangan sia-siakan ya. Karena ini dari Ustadz Somad ya. Jadi itu yang menjawab kepada Ustadz yang baru saja kita dengarkan tadi ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi inilah teman-teman jawabannya. Ustadz Somad berhasil menjawab kepada Ustadz ini. Jadi sesama Ustadz mereka teman-teman ya. Jadi bagaimana dikatakan di dalam ulangan ini, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi sebelum datang Tuhan Yesus, atau sebelum Yesus lahir di kandung Maryam atau ibunya, dia sudah dinubuatkan terlebih dahulu oleh Roh Kudus. Dan inilah buktinya. Tuhan sudah mengatakan sebelumnya. Tuhan sudah memberitahukan sebelum dia datang ke dunia ini, dia sudah mengatakan dulu melalui Roh Kudus. Melalui nabi-nabi yang ada pada saat itu. Nah, jadi itu dia teman-teman jawaban dari Ustadz Somad. Jadi ini tentang nubuat Alkitab. Ya, nubuat. Jadi Yesus itu sebelum datang ke dunia ini menebus dosa manusia, dan sebelum dia meninggalkan kealahannya atau ketuhanannya, dia sudah nubuatkan dulu baru dia datang untuk menggenapinya. Jadi tidak ada yang perlu diragukan di dalam Alkitab. Tidak ada yang perlu dibimbangkan. Jadi cukup jelas, semua ayatnya ada. Dan tidak hanya satu bahasa Alkitab ini, semua sampai daerah-daerah dia bisa dimengertikan teman-teman ya. Tidak hanya bahasa Inggris. Jadi tidak ada yang disembunyikan di dalam Alkitab. Semua terbuka kebenaran Tuhan. Kalau kita lihat di ayat firman Tuhan yang lain teman-teman, Kejadian 49 dan ayat 10, dan ini nubuat Tuhan. Dan ini harus terjadi. Karena firman Tuhan ini tetap dijadikan oleh Tuhan. Tongkat kerajaan tidak akan bergerak dari Yehuda sampai dia datang. Siapakah yang datang? Yaitu Yesus Kristus. Jadi sebelum Yesus datang atau menjelma sebagai manusia, sudah dinubuatkan, sudah diatur oleh firman Tuhan. Jadi sewaktu dia datang ke bumi ini, dia merasakan apa yang dirasakan manusia, itu sudah diatur sebelumnya. Kalau kita tambahkan lagi firman Tuhan di dalam Yesaya 44 ayat 6-nya teman-teman, kita baca ayat firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudia. Tidak ada Allah selain daripada aku. Inilah jaminan dan inilah perkataan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada semua orang. Dan di dalam Alkitab, perhatikan baik-baik dan kita garis bawahi, tidak ada lagi Allah selain
daripada Yesus, atau tidak ada lagi Tuhan selain daripada Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan siapapun. Nah, cukup jelas di dalam firman Tuhan ini, teman-teman. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Nah, jadi firman Tuhan ini bukan berlaku untuk Israel saja, tetapi semua, setiap suku. Kasih karunia Tuhan berlaku bagi setiap umatnya, bagi setiap manusia. Saya ulangi lagi, teman-teman. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain daripadaku, selain daripada aku. Maaf. Selain daripada aku, kata Yesus. Siapa yang berani berkata seperti ini? Apakah masih diragukan kealahan Yesus? Apakah kita masih ragu? Jadi cukup jelas, teman-temanku ya. Saya juga, teman-teman, melihat Ustadz Somad, di mana dia sebelumnya begitu menantang, yaitu kitab suci ini, begitu menantang dia dan juga menghina salib Kristus, bagaimana dia mengkafir-kafirkan dan dibilang jin kafir dan lain sebagainya, teman-temanku ya. Dan kita lihat tadi bagaimana dia mengakui Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam hatinya ya. Dan itu puji Tuhan. Semoga dia juga mengerti lebih dalam lagi firman Tuhan. Jadi jelas firman Tuhan berkata, teman-teman, di dalam Yesaya 49 ini dan ayat 6-nya. Tidak ada lagi Tuhan yang lain atau Allah lain. Hanya di dalam Yesus. Hanya Yesus yang berkata seperti ini. Walaupun banyak yang mendebatkan dia. Dan jangan heran, teman-teman. Karena memang dunia membenci dia, karena dunia tidak berasal daripada dia. Banyak orang mendebatkan Yesus. Kenapa dia menjadi anak? Kenapa dia disebut guru? Karena mereka membahas Yesus secara lahiriah. Mereka membahas Yesus dengan huruf. Makanya hanya anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya kepada Yesus yang erat kepada Tuhan dan yang punya hubungan intim dengan Tuhan atau yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan yang mengerti hal itu. Jadi tidak heran, teman-teman, kalau banyak orang yang mendebatkan hal itu. Karena mereka tidak memahami siapa Yesus itu sesungguhnya. Saya sendiri bukan orang percaya kepada Yesus sebelumnya. Tetapi kapan saya mengenal Yesus? Ketika saya mau mengenal pribadi Yesus itu yang sesungguhnya. Disitulah saya kenal Yesus itu siapa. Disitulah saya mengerti Yesus itu siapa. Kalau kita bahas Wahyu, yaitu di mana cerita di sana nanti kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Dan di sana bercerita bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya pada akhir zaman. Yaitu di mana nanti Yesus datang dan Yesus itu yang akhir dan juga yang awal, teman-teman. Dan ini membuktikan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Kita baca di ayat 13-nya, yaitu Wahyu 22 ayat 13-nya, teman-teman. Sebaiknya kita baca semua ini, tetapi kita mau mempersingkat waktu, kita baca satu ayat saja. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian,
yang awal dan yang akhir. Inilah kata Yesus. Dia yang awal dan akhir. Dia yang datang menyelamatkan manusia, dan dia juga yang datang menghakimi manusia seturut dengan keadilannya. Dan dia juga datang untuk membawa umat-umatnya. Kenapa Yesus yang datang kalau bukan dia Tuhan? Kenapa hanya dia? Jadi cukup jelas firman Tuhan berkata, teman-teman, Yesuslah awal dan ia yang akhir. Jadi kita ngomong berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kitab suci. Kita berbicara berdasarkan firman Tuhan ini. Jadi teman-teman, nubuat Tuhan memang harus terjadi dan harus digenapi Tuhan dan tetap digenapi Tuhan. Satu titik pun dari firman Tuhan ini tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan yang sudah ada di sini atau perkataan Tuhan yang sudah ada di dalam kitab suci ini akan tergenapi. Salah satunya ini sudah mulai tergenapi, teman-teman. Dia tidak sadar mengakui Tuhan. Dia tidak sadar mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Jadi begitu jelas firman Tuhan, teman-teman. Tidak ada yang bisa kita ragukan sama sekali tentang firman Tuhan ini. Walaupun banyak yang masih buta rohaninya, walaupun banyak yang bodoh tentang ini, walaupun banyak yang membelokkan firman Tuhan, walaupun banyak yang menyesatkan firman Tuhan, tetapi kembali kepada kebenaran, inilah kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Yesus yang awal dan akhir. Dan bukan hanya di sini saja di Wahyu ini, teman-teman. Di Yesaya tadi juga kita sudah baca. Di Yesaya 44 itu dan ayat 6-nya. Bagaimana juga diterangkan di sana firman Tuhan. Yesus itu adalah Raja. Jadi saya rasa cukup jelas hal ini untuk kita, teman-teman, ya. Cukup jelas, sejelas-jelasnya firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan dari Alkitab tidak susah untuk dipahami, ya. Nah, misalnya kita, sebagian orang, saya tidak ngerti firman Tuhan karena saya tidak tahu bahasa Indonesia. Ada juga bahasa daerah. Semuanya bahasa ada. Sampai ke daerah-daerah. Itulah membuktikan Alkitab itu terbuka buat siapapun. Tidak ditutupi. Tidak disembunyikan kebenaran Tuhan. Hanya orangnya aja yang kadang buta. Mata rohaninya melihat kebenaran yang sesungguhnya. Jadi mari terus bertekun, teman-teman, dan mari terus kuat di dalam Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Dan pada akhirnya nanti kepada orang-orang yang setia, kepada kita umat-umat yang setia kepada Tuhan, Tuhan berkata, "Hai hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu." Jadi Tuhan menjamin keselamatan orang-orang percaya dan yang setia kepadanya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya bagi kita. Sekali diselamatkan Tuhan untuk selamanya. Sekali Tuhan mati untuk kita untuk selama-lamanya. Makanya jangan permainkan kasih karunia Tuhan. Tidak boleh juga, ya. Tuhan sudah memberikan dengan cuma-cuma dan hargailah itu. Karena
kita sudah dibayar dengan darah Yesus yang mahal. Dia bukan membayar dengan uang. Kalau uang bisa saja dicari, tetapi dia bayar dengan nyawanya sendiri. Begitu berharga umat-umatnya di hadapannya. Begitu dia peduli kepada setiap umat-umat yang percaya kepadanya, teman-teman. Jadi, biarlah firman Tuhan ini memberkati rohani kita, dan semoga juga kita semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih secara pribadi lagi. Kiranya Tuhan juga menolong setiap kita yang sakit. Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilurnya. Tuhan menyembuhkan kita. Biarlah darahnya yang berkuasa atas hidup kita, dimanapun kita berada, teman-teman. Saya percaya penyertaan Tuhan terus berlaku atas hidup kita. Dan sampai sinilah yang saya bisa bagikan untuk kita kali ini, teman-teman. Mari terus semangat mengikut Tuhan, dan semoga juga kami semakin diberkati oleh Tuhan, khususnya channel TV Rekan Kristus ini, agar diberkati oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat seluruh teman-temanku yang sudah mendukung kami dan yang sudah setia berkunjung dalam TV channel Kristus ini. Kiranya Tuhan yang membalaskan kepada setiap kalian, teman-teman. Dan mari terus dukung pelayanan dalam TV Rekan Kristus ini, agar setiap firman Tuhan yang kami sampaikan menjadi berkat bagi setiap orang yang menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.